Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah ma ba'd. Sudah selesai kita ini? Selesai? Irab ya? Sudah. Jadi kita mulai halaman 30. Oh, udah mulai ya. Jadi kalau untuk mengirab itu pertama kali kita sebutkan kedudukannya dalam dua kalimat. Kalau dia fa'il berarti sebut kedudukannya gitu ya. Fa'il. Setelah itu sebutkan apa i'rabnya fa'il? Marfu. Ya kan? Kemudian apa tanda rafa'nya? Kan gitu ya. Misal contoh ja'a Zaidun fil muhadarah misalnya gitu ya. Zaidun, kita mau i'rab Zaidun, maka pertama sebut dia fa'il marfu wa alamatu rab'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Nah. 309 sudah semua? Sudah. Baik. 310 sudah dibaca. Sudah. Kita 310 belum ya? Sudah juga. Ya talibal ilmi sudah. Waktu sudah selesai. Berarti kita masuk 311. Nah, kita tahu yang namanya isim mu'rab itu ada berapa? 9. Bagus. 9. Nah, pertama isim Mufrad. 2 Mutannas. Jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir. Asmaul khamsah. Manqus, maksur. Nah, kalau kita lihat isim mufrad itu i'rabnya perubahannya huruf atau harokat? Harokat ya? Qalamun, qalaman, qalamin. Itu hafalan kita. Dhammah, fathah, berarti harokat, ya kan? Kalau isim musanna itu i'rabnya harokat atau huruf? Itu apa? Alif, ya. Kalau jamak mudzakkar salim? Huruf apa itu? Ya. Kalau jamak muannas salim? Harokat, ya kan? Apa? Muslimatun, muslimatin. Kalau jamak taksir? Harokat. Kalau asmaul khamsah? Huruf. Ya. Kalau isim manqus? Muqaddar. Takdir ya, muqaddar. Kalau maksur sama. Kalau ghairu munsharif? Harokat. Nah, yang sudah kita lewati sebelumnya itu adalah i'rab dengan harokat. Bagaimana kalau i'rabnya dengan huruf? Gimana cara menyebutnya, meng'irabnya kan gitu ya. Nah, sekarang kita masuk yang kedua, i'rab dengan huruf. Kalau i'rab dengan huruf, maka di sini dikatakan hukum asalnya perubahan akhir kata itu dengan harokat. Itu hukum asalnya. Oleh karena itu untuk kata yang mu'rab dengan huruf di akhirnya nanti akan ditambahkan. Nah, ditambahkan apa? Niabatan an. Apa niabatan itu? Pengganti artinya. An itu dari. Niabatan an pengganti dari. Gitu artinya. Nanti penggantinya bisa niabatan anil dhammah, pengganti dari dhammah, atau niabatan anil fathah, berarti pengganti dari fathah. Niabatan anil kasrah berarti pengganti dari kasrah. Baik. Contoh gini. Contoh ja'a talibani fil muhadarah. Mana fa'il? Talibani. Baik, talibani. Berarti kita i'rab. Talibani fa'ilun. Marfu enggak? Marfu'un. Apa tanda rafa'nya? Alif. Wa alamatu rab'ihi alifun, dan tanda rafa'nya adalah alifun. Tapi alif ini adalah niabatan anit dhammati, pengganti dari dhammah. Karena hukum asalnya namanya i'rab itu adalah harokat, betul? Tapi karena ini huruf, berarti huruf ini menggantikan apa? Harokat apa gitu. Berarti alif itu menggantikan harokat
dhamma. Kalau misalnya talibaini, ya, betul? Tanda nasabnya ya. Berarti ya ini menggantikan niyabatan anil fathati. Kan nasab fathah. Ya. Kalau dia kemasukan huruf jar berarti talibaini juga. Ya, betul? Ya, berarti dia apa? Niyabatan anil kasrati. Paham ya? Seperti itu. Kita lihat contoh. Di sini yadhabu at-talibani wal mudarrisuna ma'al muwazzifina ilal maktabatil kabirati fil Madinah. Maka cara mengirab fi'il yadhabu kita sebutkan fi'lun mudhari'un marfu'un. Marfu' kan? Kenapa dia marfu'? Fi'il mutaf akhir. Bukan, yang ditanya kenapa dia marfu'? Karena ada amil nasab. Tidak ada amil nasab dan tidak ada amil jazm. Amil nasab apa aja? Masya Allah. Amil jazm. Lamul amr. Bagus, masya Allah. Ada juga au, fa dan wa. Itu apa jawab ya? Tapi itu belum kita bahas. Maka di sini yadhabu fil mudhari. Tidak ada amil kan di depannya? Maka disebut apa marfu. Jadi kalau nggak ada amil nasab, nggak ada amil jazm, berarti dia marfu. Maka fi'lun mudhari'un marfu'un. Kemudian alamatu rafihi, tanda rafa'nya dhammatun zahiratun fi akhirih. Tanda rafa'nya apa? Dhammah. Kenapa tanda rafa'nya dhammah? Nah, ini baru jawaban antum tadi. Kenapa tanda rafa'nya dhammah? Karena sahihul akhir. Baik, selanjutnya at-talibani fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi al-alifu niyabatan anid dhammati. Li'annahu musanna itu artinya karena dia musanna, ya, li'annahu musanna karena dia musanna. Wal mudarrisuna al wawu ataf, harfu atfin, huruf ataf wawunya itu. Kemudian wal mudarrisuna adalah ma'tufun, ya kan? Ma'tufun kepada siapa? Ala talibani, dia ma'tuf kepada talibani. Kemudian karena talibaninya marfu, maka dia ikut marfu juga karena ataf ma'tuf kan? Maka dia marfu'un. Wa alamatu raf'ihi al-wawu, tanda rafa'nya wawu karena dia jamak muzakkar salim kan? Niyabatan anid dhammati li annahu jam'u mudzakkarin salimun. Ma'a, antum tahu ma'a itu zaraf makan. Kemudian yang namanya zaraf marfu, mansub atau majrur? Mansub, maka disebut mansubun. Wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Kemudian al muwazzafina itu adalah terletak setelah zaraf, maka dia sebagai apa? Mudhafun ilaih. Maka kita sebut di sini ma'a tadi yang di atas adalah mudhaf. Kemudian muwazzafina adalah mudhafun ilaih. Nah, gitu ya. Yang namanya mudhafun ilaih apa i'rabnya? Majrur wa alamatu jarihi al-ya. Ya kan? Tanda jarnya ya bukan? Kemudian niyabatan anil kasrah li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Kalau ada yang masih nggak paham, tanyakan langsung aja ya, jangan diam ya. Kalau diam berarti anak nggak paham gitu. Kemudian ilal maktabati, maka ilal maktabati kita tahu ini adalah huruf jar dan majrur. Maka cara mengirabnya ila harfu jarin, Kemudian wal maktabati majrurun bi ila, ya, dia dijarkan dengan ila. Kemudian wa alamatu jarihi kasratun zahiratun fi akhirih. Kemudian al-kabirati na'tun lil maktabati.
Al-kabirah adalah naat untuk maktabah. Ya kan? Wa alamatu jarihi kasratun zahiratun fi akhirih. Kemudian fil madinati jar dan majrur juga. Berarti fi adalah harfu jar. Kemudian kata al-madinati adalah majrun bi fi. Ya, dia dijarkan dengan adanya fi, betul? Wa alamatu jarihi kasratun zahiratun fi akhirih. Nah. Baik. Satu-satu ya, kita coba. Ini belum bisa ya. Nah, coba dibaca Pak Agus. Yahlisu. Apa? Itu yang lupa, salah sana yang salah. Yajlisu at-tabiban alal maktab alal maktabati. Enggak ada tak. Al-maktab. Bagus. Alal mak. Oh, udah bisa baca, udah bagus. Sekarang bagaimana mengirabnya? Yajlisu. Yajlisu fi'il mudhari. Bagus. Marfu. Bagus. Wa alamatul rafi'i fathah dhahirah dhamma dhahirah. Masya Allah, mumtaz. At-tabibani. At-tabibani fa'il. Bagus. Marfu. Bagus. Wa alamatu rafihi harf. Tidak usah, langsung aja. Alif. Terus ada tambahan tadi. Niabatan anil dhammah. Bagus. Niabatan anil dhammah. Baik, li'annahu musanna. Li'annahu musanna. Bagus. Masyaallah. Alal maktabi ala jar harfu jar. Nah, kemudian al-maktabi majrur. Bagus. Wa alamatu jarihi. Bagus. Kasrah dzahirah Di akhirih. Masyaallah. Alhamdulillah. Udah jadi ahli nahwu ya. Baik, selanjutnya tuhibbu ummu Aisyata aba Aisyata hubban. Baik, sebelum baca i'rabnya, Anda pengen tahu dulu kalimat tuhibbu ummu Aisyata aba Aisyata hubban ini jumlah ismiyah atau fi'liyah atau Pak Angga? Fi'liyah. Bagus. Kalau fi'liyah berarti ada fi'il. Mana fi'ilnya? Tuhibbu fi'il. Fi'il apa ini? Fi'il mudhari. Mudhari. Dia rafa, nasab atau rafa. marfu ya? Mana fa'ilnya? Fa'il ummu. Ummu fa'il. Bagus. Kemudian ummu kenapa nggak ditanwin? Ummu karena mudah. Mudah, bagus. Aisyah berarti sebagai mudhafun ilaih. Aisyah mudhafun ilaih. Kemudian aba itu rafa nasab atau jar tuh aba itu. Ini nasab. Nasab, bagus. Sebagai apa dia? Maf'ul bih. Maf'ul bih, bagus. Aisyah mudhafun
ilaih. Mudhafun ilaih. Hubban. Hubban. Masdar bukan ini? Masdar. Masdar yang dibaca nasab cuma dua kemungkinan. Apa itu? Maf'ul mutlak. Satu lagi? Sama maf'ul min ajli. Maf'ul min ajli. Bagus. Nah, ini bagusnya apa ini? Ini ajli. Ajli. Apa bedanya maf'ul ajli dengan maf'ul mutlak? Maf'ul ajli itu perasaan. Kalau maf'ul mutlak? Maf'ul mutlak itu setelah fa'il. Terletak setelah fi'ilnya. Ini hubban, ada fi'ilnya nggak di depan? Oh, enggak ada. Ada fi'ilnya? Aisyah tuh. Hubban ada fi'ilnya nggak, Pak? Oh, ada. Ada. Yuhibu. Nah, kalau ada fi'ilnya berarti dia maf'ul ajli atau maf'ul mutlak? Maf'ul mutlak. Dan maf'ul mutlak itu fungsinya ada 3, betul? Ya, pertama? Okay. Kedua? Menjelaskan cara ya. Siapa yang tahu? Jenis. Yang ketiga? Penyerupaan dan frekuensi ya. Baik, yang di sini mau kita jadikan maf'ul mutlaknya yang mana? Hubban. Iya, maksudnya dijadikan makna yang mana? Tadi ada apa? Ada 3 tadi kan? Ada apa? Taukid, ada penyerupaan, jenis dan frekuensi. Ini jadikan apa? Taukid itu. Setuju Pak? Setuju. Apa bedanya? Gimana cara menentukan dia taukid atau dia penyerupaan atau dia adalah frekuensi atau jenis? Gimana menentukannya? Konteksnya. Ada zahirnya, kelihatan zahirnya. Penyerupaan biasanya untuk bagus. Penyerupaan pasti dia mudhaf nilai. Terus kalau taukid? Nah, taukid dia bersendirian, betul. Kalau dia jenis atau frekuensi? Ada. Nasionalnya ada yang ini sebutkan. Ada. Dia jadi ada. Masdarnya dikasih naat. Kalau tadi dia penyerupaan berarti mudhafun ilaih. Kalau dia jenis atau sifat atau dia frekuensi dikasih naat. Dikasih naat. Kalau sendirian berarti tahu. Nah, ini kan dia sendirian berarti taukid. Gitu ya. Itu langsung aja kalau kita dalam baca kitab, kalau itu enggak kuat otomatis kita mikir lagi nih hubban maf'ul mutlak yang mana ya. Nah, kan kelamaan jadinya. Gitu. Baik. Berarti kalau gitu sudah tahu bahwa Ummu itu fa'il, Aisyah mudhafun ilaih, Aba maf'ul bih, Aisyah juga mudhafun ilaih, hubban maf'ul mutlak. Terjemahkan dulu. Yuhibbu ummu itu hibbu berarti Ummu Aisyah, ibunya Aisyah. Bagus. Mencintai ayahnya Aisyah. Taukid. Mencintai sekali. Gimana cara benar-benar mencintai? Berarti gimana terjemahannya yang enak? Ibunya Aisyah benar-benar mencintai ayahnya Aisyah. Baru. Jadinya terjemahannya enak toh? Kalau kita tahu i'rabnya. Nah, sekarang bagaimana meng'irabnya? Kita nggak usah baca bawahnya. Tuhibbu fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Mumtaz. Ummu. Al-ummu jangan pakai al-ummu. Ummu fa'ilun marfu'un. Bagus. Wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Wa huwa mudhaf. Nah, Aisyata mudhafun ilaih. Mansubun majrurun. Bagus. Wa alamatu jarihi kasratun Aisyata.
Aisyata jarihi Wa alamatu jarihi wa alamatu jarihi fathatun fathatun niabatan niabatan an anil kasrah. anil kasrah. Kan dia menggantikan kasrah itu fathah itu menggantikan kasrah. Berarti niabatan anil kasrati. Dia nahu karena dia di annahu itu karena ghairu munsharif. Dia nahu ghairu munsharif. Nah. Kemudian aba maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi fathatun Asmaul khamsah ini wa alamatu nasbihi alif niabatan anil fathah li'annahu asmaul khamsah wa huwa mudhaf. Aisyata sama kayak tadi kan. Hubban masdar. Sebutkan dulu posisinya. Maf'ul mutlak. Terus mansub majrur atau marfu? Mansub. Kemudian wa alamatu nasbi fathatun dhahiratun fi akhirih. Masyaallah, mantap. Alhamdulillah. Masyaallah ya. Atau rajin-rajin Selanjutnya, Pak, ini soalnya ditutup aja bawahnya itu jangan dibaca, Pak. Gimana caranya supaya ditutup itu? Pakai handphone boleh? Gitu. Oke. Kita latihan dulu. Ana bacakan. Lam yarmi akhu Hamidin al-hajar. Lam yarmi akhu Hamidin al-hajar. Jumlah ismiyah atau fi'liyah ini Pak Rahmadi? Jumlah fi'liyah. Fi'liyah, bagus. Baik, mana fi'ilnya? Yarmi fi'il. Fi'il apa ini, Pak? Fi'il mudhari, bagus. Mutadi atau lazim? Artinya apa ya? Ramah yarmi, melempar. Mutadi. Berarti nanti ada apa? Ada maf'ul bih. Baik. Yarmi mana fa'ilnya? Yarmi akhu itu adalah fa'il. Kemudian Hamidin mudhofun ilaih. Al-hajara maf'ulun bih. Antum enggak baca ya? Lam itu apa? Lam harfu nafi dan harfu nafi wa nasbi wa jazmin. Wa jazmin. Nah, harfu nafyin wa jazmin. Kan dia penjazm kan? Ya. Berarti yarmi ini apa coba? Fi'lun mudhari'un majzumun. Bagus. Katakan majzumun bi lam. Dia majzum karena ada lam. Majzumun bi lam. Fi'lun mudhari'un majzumun bi lam. Wa alamatu jazmihi apa tanda jazamnya ini? Ya. Membuang ya. Ya, membuang huruf ilah. Nah, bahasa Arabnya membuang huruf ilah itu hadfu harfil ilah. Wa alamatu jazmihi ulang. Wa alamatu jazmihi hadfu harfil ilah. Masya Allah. Masya Allah. Akhu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun. Al-wawu niyabatan dhammati. Anit dhammati. Niyabatan anit dhammati. Nah.
li'annahu asmaul khamsah. Mumtaz. Kemudian hamidin Aku mudhofun. Sahih. Wa hamidin mudhofun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun atau firatun fi akhirih. Masyaallah. Al-hajara maf'ulun bi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Masyaallah. Asdiu jangan baca. Antum jangan baca bawahnya maksudnya ya. Kemudian yamurul muslimuna bil muslimina amamal masjid yaumal jum'ati mubarakatin. Nah. Jumlah ismiyah atau fi'liyah? Fi'liyah. Mana fi'il? Yamuru. Fi'il apa ini? Fi'il mudhari. Muta'addi atau lazim? Muta'addi. Lazim. Tadi apa lazim? Lazim. Nah. Mana fa'il? Muslimuna. Muslimuna fa'il. Kemudian bil muslimina jar majrur. Amama zaraf. Al masjidi mudhafun ilaih. Yauma zaraf. Al jumu'ati mudhafun ilaih. Al mubarakati. Nah, bagus. Baik, sekarang i'rab. Terjemahkan dulu. Orang-orang muslim berjalan dengan marra yamuru bukan berjalan, apa? Berpapasan. Orang-orang muslim berpapasan dengan muslim yang lain di depan masjid pada hari Jumat yang penuh berkah. Nah, sekarang i'rab. Yamuru fi'il mudhari marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-wawu. Nah, iya. Al-wawu niabatan. Masa ya wow. Marra yamuru. Marra ya. Gimana? Marra itu ya akhirih. Tidak muslimun. Terus al-muslimuna fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan bi dhammatin an dhammatin li'annahu jama' mudzakkar salim. Ba harful jar al-muslimina majrurun wa 'alamatu jarrihi al-ya niyabatan anil kasrati li'annahu jama'an mudzakkar salim. Amama dzarful makan mansubun wa 'alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. wa huwa mudhaf. Al-masjidi mudhafun ilaih majrurun wa 'alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Nah, Yauma dzarful zaman mansubun wa 'alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Al-jum'ati mudhafun ilaih majrurun wa 'alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Wa mubarakati. Al-mubarakati na'at an al-jum'ati. Na'at li jum'ati. Majrurun wa 'alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Nah, insyaallah. Udah jago-jago i'rab semua kayaknya. Baik, kita lanjut 314. Bagaimana cara meng'irab kalau yang takdir tadi maksur sama manqus. Nah, kan gitu ya. Kalau yang harokat sudah awal. Kemudian yang kedua apa? Huruf. Nah, tadi sudah pakai niabatan. Kalau huruf apa? Niabatan gitu ya. Nah, kalau gimana kalau yang maksur sama manqus? Takdir dia kan? Nah, khusus untuk yang ini diakhiri oleh huruf ilad, ada perbedaan cara i'rab di mana ditambahkan tambahan. Apa tambahannya? Kalau dia diakhiri huruf alif, maka kita akan katakan begini. Misalkan dia dhammatun muqaddaratun alal alifi mana'a min zuhuriha ta'azzur. Kalau alif itu maka sesuatu harokat baik dhammah, fathah atau kasrah itu muqaddarah, di kira-kira ada. Contoh gini. Ja'a al-fata.
Al-Fatah. Fatah sebagai apa ini Fatah? Fa'il. Fa'il itu rafa bukan? Fa. Tapi di sini kan nggak kelihatan rafanya karena dia isim maksur. Nah, maka kalau kita mau mengirab ini, kita akan katakan dia marfu, betul nggak? Betul? Wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun. Dhammah yang dikira-kira ada. Nah, sekarang kenapa kok dikira-kira? Kenapa kok nggak dinampakkan? Apa yang menghalangi? Maka kita katakan mana amin zuhuriha, terhalang untuk menampakkan dhammahnya itu. Kenapa? Ta'adzur. Apa itu ta'adzur? Ada uzur bahwa alif tidak bisa diharokati. Nah, cara menyampaikannya apa? Al-Fatah fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun alal alifi, di atas alif. Mana amin zuhuriha ta'adzur. Ya, mana amin zuhuriha ta'adzur. Kenapa ta'adzur? Karena nggak bisa diharokatin. Ada uzur dia. Nah, untuk yang kedua, kalau dia di akhir huruf waw atau ya, maka nanti kita akan katakan, contohnya apa? Ja'a al-qadi. Al-qadi. Ini kita baca qadi, bukan qadiyu, betul? Qadi. Kenapa enggak qadiyu? Kenapa? Karena berat bagi orang Arab, betul? Bagi orang Arab mengatakan di ujung ya itu dengan domah itu susah bagi mereka. Jadi nanti apa yang menghalangi domahnya enggak disebut? Bukan karena ta'adzur, tapi karena siqal, berat. Maka kita akan katakan al-qadi fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun alal ya. Mana amin zuhuriha, terhalang disebutkan karena berat, thiqal. Mana amin zuhuriha as-thiqalu. Nah. Jadi ada tambahan itu kalau dia apa? Maksur atau manqus. Baik. Kita langsung ke contoh aja 315. Situ ada yad'u al-qadi wa Musa Allah. Yad'u al-qadi wa Musa Allah. Yad'u, dia kata apa? Da'a yad'u. Fi'il mudhari kan? Maka kita sebut fi'lun mudhari'un. Rafa, mansub atau jar ini yad'u? Kau tahu? Tidak ada amil kan? Berarti marfu'un. Tinggal tanda rafa'nya. Wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun alal wawi. Asalnya adalah yad'u. Ya. Kan yaf'ulu, ya kan? Jadi yad'u asalnya. Maka tapi domah yang di waw tidak dibaca. Maka kita katakan domah muqaddarah, domah yang ada sebetulnya di atas waw. Maka dhammatun muqaddaratun alal wawi. Mana amin zuhuriha athiqal. Tidak dibacakan wawnya di wu itu. Kenapa? Karena berat, thiqal, susah. Kemudian al-qadi fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun alal ya'i. Kemudian mana amin zuhuriha athiqal. Berat juga. Yang ta'adzur itu hanya alif ya. Yang lainnya thiqal. Wa Musa, wawnya ataf. Al-wawu harfu atfid. Wa Musa, musanya adalah ma'tufun alal qadi. Dia ma'tuf kepada qadi. Dan pasti dia ikut dengan qadi, sama-sama marfu', maka marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun alal alifi. Mana min zuhuriha ta'adzur. Ana alif kan? Kemudian Allah lafzu jalalati. Kita harus sebut gitu ya. Allah itu adalah lafzul jalalati. Maksudnya adalah lafaz yang mulia. Jalalah, lafzu jalalah, lafaz yang mulia. Dan dia di dalam kalimat ini maf'ulun bihi, sebagai maf'ulun bihi.
Yang namanya maf'ul bih pasti mansubun. Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Baik. Sudah hafal belum? Dhammatun muqaddaratun alal alifi mana min zuhuriha athiqal. Fathatun zahiratun fathatun muqaddaratun alal ya'i misalnya. Mana min zuhuriha at-ta'azzur. Sudah hafal belum? Udah? Belum. Yang ininya dulu dia perlu dihafalin. Ya enggak? Dhammah muqaddaru alal alifi mana min zuhuriha athiqal. Mana min zuhuriha at-ta'azzur. Kapan dia ta'azzur? Ketika Di atas alif, alal alifi. Kapan dia thiqal? Alal ya atau alal wawi. Baik. Seperti tadi tutup dulu yang nomor 2. Tutup dulu bawahnya, jangan dibaca. Sudah? Pak Agus. Dan yakhsha al-fata ahadan illallah. Taib jumlah ismiyah atau fi'liyah? Fi'liyah. Mana fi'ilnya? Yakhsha. Fi'il apa ini? Fi'il mudhari. Mudhari'nya ini sekarang dalam mansub, marfu atau majzum? Ini mansub lam yakhsha. Oh, Mansub. Apa amil nasabnya? Lan, bagus. Taib, sekarang al-fata sebagai apa? Al-fata sebagai fa'il. Fa'il, bagus. Ahadan maf'ul bih illa istifham. adatul istisna. Adatul istisna. Allah mustasna. Nah, taib. Jadi kita sebutkan begitu ya satu-satu kan? Taib. Sekarang lan, gimana kita terjemahkan dulu? Khosya yakhsha artinya? Khosya yakhsha. Tenang. Khosyatullah. Takut. Nah, menakuti, takut gitu ya. Yakhsha itu adalah takut. Al-fata pemuda. Ahadan satu illa kecuali. Nah, lan tadi artinya Yang artinya tidak. Lan harfun. Iya, artinya lan apa Pak Ramadi? Tidak akan. Beda tidak dengan tidak akan. Ya, tidak akan. Baik. Sekarang coba terjemahkan dimulai dari fa'il dulu. Pemuda tidak akan takut saat sekalipun satu apapun kecuali kepada Allah. Nah, sahih, masya Allah. Pemuda itu tidak akan takut kepada apapun kecuali Allah. Nah, sekarang kita i'rab. Lan itu harfu apa? Lan harfu nasbin. Nah, bagus. Wa nafyin. Nah, yakhsha fi'il mudhari. Bagus. Mansub. Bagus. Bilan. Bagus. Bilan. Wa alamatu nasbihi. Fathatun zahiratun. Nah, zahir. Enggak zahir ya. Fathah muqaddarah. Bagus, fathah muqaddarah. Alal ya. Alif itu. Alal alif ya. Alal alif. Mana'ah min zuhuriha. Tikal atau ta'adzur? Ta'adzur, bagus. Al-Fatah fa'ilun wa alamatu marfu'un dulu. Marfu'un ya. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi alif dhammatun
muqaddarah. Dhamatun muqaddaratun anil alal alif alal alif wa mana'a min zuhuriha min zuhuriha ta'adzur. Nah, bagus. Kemudian ahadan maf'ulun bi mansubun wa alamatu nasbihi fathah dhahirah fi akhirih. Bagus. Illa harf adatul istisna. Bagus. Allah lafzu jalalah mansubun wa alamatu nasbihi fathah dhahirah fi akhirih. Masyaallah. Tinggal hafalkan itu tadi ada ya. Apa muqaddara alal alif mana min zuhuriha ta'azzur atau thiqal. Baik, yang selanjutnya Pak Rahmadi tutup ya. Close. Lantakwiya Salma asyaba hatta taghruba syams. Jumlah ismi atau fi'liyah Pak? Jumlah fi'il. Fi'liyah. Mana fi'il? Takwiyah. Fi'il apa ini? Fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari ini dalam kondisi mansub, marfu atau majzum? Mansub. Siapa yang bikin dia mansub? Saya ambilnya adalah la. Siapa fa'ilnya takwiyah? Salma sebagai fa'il. Kemudian asyaba sebagai apa? Sebagai maf'ulun bih. Hatta, sekarang apa ini hatta? Amil nasab, bagus. Kemudian taghruba itu apa? Fi'il mudhari, bagus. Mansub, marfu atau majzum? Mansub Ustaz. Siapa yang bikin dia mansub? Hatta. Nah. Kemudian asyamsu fa'il untuk taghruba, bagus. Fa'il untuk taghruba. Masya Allah ya. Ada yang tahu, ada yang nggak tahu artinya? Tahu semua? Kawa yakwi takwi. Kawa yakwi itu menyetrika. Kawa yakwi. Kemudian siap jamak apa? Saub. Apa arti saubun? Pakaian. Siap pakaian pakaian. Apa arti hatta? Hingga. Kemudian apa arti gorobaya gerubu? Maghrib, dari kata sini nih, maghrib. Gorobaya gerubu apa? Terbenam. Asal Sumatera. Nah, terjemahkan. Mulai dari fa'il ya. Salma tidaklah melan adalah Salma tidak akan menyetrika pakaian-pakaian itu hingga terbenamnya matahari. Hingga matahari terbenam. Fa'ilnya dulu. Jangan terbenam dulu, fa'ilnya dulu. Kan fa'ilnya samsu. Hingga matahari terbenam. Taib lan. Harfu nafji dan nasbi. Nah. Takwiyah fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatu nasbi fathatun mudhafiratun di akhirih. Mumtaz, masya Allah. Salma fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alif domah muqaddarah alal alif mana'a min zuhuriha ta'azur apa thiqal? Ta'azur, bagus. Asyaba
asyaba maf'ulun bi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih hatta harfu nasbi bagus. Tagruba fi'lun mudhari'un mansubun bi hatta wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Asy-syamsu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Masya Allah. Masya Allah. Terakhir yaitu apa? Yaro Isa al-Haqiyah. Yaro Isa al-Haqiyah. Pak Angga, jumlah ismi atau fi'il ya? Fi'il ya, mana fi'il? Yaro. Fi'il apa ini? Fi'il mudhari. Tadi atau lazim? Fi'il mudhari. Apa artinya? Ma'rifah. Hah? Yaro. Belum tahu ya? Belum. Ro'a, mudhari'nya ro'a. Ro'a. Ini ya. Mudhari'nya yaro. Melihat. Yaro, melihat. Baik. Mutadi atau lazim kalau melihat? Tadi. Mana kemudian Isa sebagai apa? Fa'il. Al-Haqiyah maf'ulun bihi. Nah, apa artinya ini? Al-Haqiyah artinya apa? Isa melihat. Haka yahki. Apa artinya haka yahki? Hikayah. Haki yang menghikayatkan, yang menceritakan, atau pengisah, tukang pengkisah, atau pendongeng lah, itulah kepada pendongeng. Nah, berarti coba diterjemahkan, Pak. Isa sedang melihat pendongeng itu. Nah. Yaro. Oh, yaro fi'lun mudhari'un marfu'un. Bagus. Wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala alif. Alif. Mana'a min zuhuriha Sikol apa ta'adzur? Ta'adzur. Masalahnya ta'adzurnya nggak apa. Isa fa'il marfu'un. Bagus. Wa alamatu raf'ihi dhammatu muqaddaratun ala alif. Mana'a min zuhuriha ta'adzur. Oke. Al-Haqiyah maf'ulun bihi wa alamatu mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Alhamdulillah. Wah, ini insyaallah ya cepat antum ya. Pengalaman Anda pas ketemu ini, wah belepotan semua. Benar. Yang Anda ngajar selama ini ya. Ini karena khusus. Selanjutnya 317, bagaimana cara mengirab kalau isimnya isim mabni atau fiilnya fiil mabni? Ya. Gimana caranya? Contohnya, mabni adalah kelompok kata yang tidak bisa berubah kondisi akhirnya. Karena itu, ia tidak sama i'rabnya dengan isim-isim mu'rab yang tadi. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kalau isim mabni ini dia marfu, mansub, majrur, majzum. Nggak bisa. Kenapa? Dia mabni. Maka kita nggak bisa katakan isim ini marfu ketika dia mabni. Contoh.
Hada kitabun. Hada kitabun. Hada mabni enggak? Mabni ya. Sebagai apa dalam kalimat ini dia? Mubtada. Maka kita akan sebutkan hada mubtadaun. Marfu'un? Enggak boleh. Enggak boleh. Dia enggak boleh marfu karena dia mabni. Maka mubtadaun mabniun ala sukun. Ini alif sukun nih. Berarti mabniun ala sukun. Dia mabni tetap di atas sukun. Nah, kenapa dia tidak bisa dikatakan marfu? Karena dia mabni. Tapi yang namanya mubtada marfu enggak? Marfu. Lah terus piye? Maka nanti dia dikatakan menempati posisi rafa. Dia mabni tapi menempati posisi. Nah, menempati posisi rafa itu namanya fi mahalli raf'in. Fi mahalli, fi di dalam mahal tempat rafa. Fi mahalli raf'in di dalam tempat rafa. Paham ya? Berarti hadza mubtada'un mabniun ala sukun fi mahalli raf'in. Udah cukup itu. Contoh kalau yang lain, ra'aitu hadza kitab. Nah, hadza sebagai apa? Maf'ulun bih. Gimana kita bilang hadza maf'ulun bih mansubun? Nah, enggak boleh. Dia mabni. Berarti hadza ini adalah maf'ulun bih mabniun ala sukun fi mahalli nasbin, menempati posisi nasab. Nah, jadi hafalannya tambah lagi fi mahalli. Okay. Fi mahalli nasab, fi mahalli rafa, fi mahalli jar. Kalau dia mabni. Okay. Contoh lihat di dalam bagan itu. Kalau fi'lun madin mabni enggak? Mabni. Maka fi'lun madin nanti yang namanya fi'il madi dia ada yang mabniun alal fathi. Misalkan kataba. Ya kan? Fi'lun madin mabniun alal fathi. Fathah. Kemudian cukup sampai situ kalau fi'il. Cukup itu tok. Enak lah. Fi'lun madi mabniun alal fathi, dah selesai. Kalau fi'il yang dia mabni. Kalau fi'lu amrin juga begitu. Fi'lu amrin misalkan contohnya apa ya? Idrib. Fi'lun amrin mabniun ala sukun, sudah selesai. Baik. Nah, sekarang kita langsung contoh. Kalau nggak contoh susah, langsung contoh aja. Baik. Huwa talibuka, dia adalah siswa kamu. Huwa talibuka, dia adalah siswa kamu. Ini jumlah ismiyah fi'liyah. Ismiyah berarti huwa talibu khobar dan mudhof. Domirka mudhofun ilaih. Nah, lihat huwa, bagaimana mengirab huwa. Huwa itu kan kita tahu dia domir. Betul nggak? Dan domir itu ada yang muttasil, ada yang munfasil. Nah, huwa ini muttasil atau munfasil? Harus disebutkan. Huwa domirun munfasil. Harus disebut karena ada dua. Domirun munfasil. Dan dia mabniun alal fathi. Karena huwa, wawunya fathah. Mabni alal fathi. Tapi karena dia mubtada fi mahalli rafa, fi mahalli raf'in mubtada'un. Menempati posisi rafa sebagai mubtada. Kemudian talibunya adalah khobar mubtada. Khobar untuk mubtada. Kenapa mesti disebut khobar mubtada? Karena ada khobar inna, ada khobar kana, ya kan? Maka kita harus sebut dia khobar mubtada. Dan dia namanya khobar marfu. Kemudian wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Dan dia adalah mudhaf. Al-kaf domirun muttasil, sambung.
ya kan? Disebutkan dhamirun muttasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Paham ya? Sudah hafal belum? Fi mahalli. Sudah, tutup lagi waktu. Tutup lagi. Oke, Mas Ziu. Baca, kemudian terjemahkan i'rab. Nasaraha Zaidun. Nasaraha. Terjemahkan dulu. Madin. Terjemahkan dulu. Oh, terjemahkan. Zaid telah menolongnya. Nah, baik. I'rab. Nasaraha Zaidun nasaraha. Nasara fi'lun madhi mabniun 'ala al-fathi. Ha dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli nasbin. Ya. Iya, sebagai maf'ulun bih. Nah, Zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Masya Allah. Selanjutnya Pak Agus, jangan baca lo ya. Baca, terjemahkan. Ada kolamna. Nazar Tuki. Oh ya. Nazar Tuki. Terjemahkan. Nadhara yanzuru artinya apa? Melihat ya. Sama dengan doa air. Melihat. Kalau nazar Aku tuh, melihat. aku telah melihatnya. Ki Melihatmu. Laki perempuan. Perempuan. Nah, aku telah melihat kamu perempuan ya. Aku telah melihatmu perempuan. Ayo, i'rab. Nazar tu fi'il Madi. Mabni ala. Lihat situ roknya apa? Mabni ala Sukun. Mabni ala sukun. Sedang atta Fa'il. domir. Domir mutasir. Bagus. Kemudian mabni ala tu ala dhammah bagus. Mabni ala dhammi fi mahalli raf'in sebagai fa'ilun bagus. Terus al-kaf domir mutasir bagus. Mabni enggak? Mabni ala kasri. Nah, fi mahalli nasbin sebagai maf'ul bih. Masya Allah. Atas. Selanjutnya Pak Rahmadi. Ada kolamuna. Nah, terjemahkan. Ini adalah pulpennya. Pulpen nah itu. Nahnu apa itu artinya nahnu? Tahu. Nahnu. Kalian? Kami. Ini adalah pulpen kami. Nah, ini adalah pulpen kami. Coba tentukan dulu ini ismiyah atau fi'liyah. Ini ismiyah. Mana mubtada? Ada. Mana khabar? Kolamuna. Kolamuna atau kolamu saja? Khabarnya kolamu saja ya. Yang jadi khabar itu hanya kolamu saja. Sedangkan na nanti mudhafun nilai. Ya. Jangan semuanya jadi khabar. Baik. I'rab hadza. Domir. Hadza domir. Hadza mubtadaun. Hadza ismu isyarah. Hadza isim isyarah. Hadza isim isyarah. Nah, isim isyarah. Mabni enggak? Mabniun. Mabni ala
Sukun Sukun bagus. Fi mahali enggak? fi mahali raf'in Rafin sebagai mubtada. mubtada bagus. Qalamu Qalamun khobarun. khabar siapa? Khobar mubtada Bagus. marfu'un Marfu bagus. wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih Wa huwa mudhaf. wa huwa mudhaf Na dhamirun mutasilun muttasilun mansubun mabniun. Nah, mana mansubun mabniun? mabniyun Ala ala mabniyun ala sukun bagus. mabniyun Fi ala mahali? sukun. Fi mahali nasbin fi mahali jarin Sebagai mudhafun ilaih. Masya Allah. Udah pada paham, cuma kan karena baru pertama kali jadi masih loading kan itu aja. Udah paham. Selanjutnya, paham nggak? Hadhihi sayyaratuki. Nah, hadhihi sayyaratuki. Terjemahkan. Ini ya sayyarat Sayyarah apa artinya? Mobil Mobil. Ini adalah mobil. mobilmu Ini adalah mobil kamu. kamu Baik. perempuan. Hadhihi sebagai apa di sini hadi? Hadhihi isim isyarat Sebagai mubtada. mubtada. Sayyaratu Sayyaratu khabar ki. mudhafun ilaih. Nah, baik. Hadhihi irad Hadhihi ismu isyaratin isyaratin mabni enggak mabni ala ala kasrin kasri ya. kasrin Di mahali fi mahali fi mahali fi mahali Jadi dia sebagai apa tadi hadi? mubtada Mubtada itu fi mahali apa? fi mahali rafin Nah, saya fi mahali rafin mubtada. mubtada Oh, nah. fi mahali rafin mubtada. Sayyaratu Sayyaratun khabarun khabar siapa? khabarun mubtada Khabar mubtada wa alamatu marfu'un marfu'un wa alamatu dom wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih ta'ab wa huwa mudhaf. wa huwa mudhaf Kafu aki bilang jangan ki al kafu. al-kafu Al kafu al-kafu domir al-kafu domir apa? domir mutasil ya Mutasil. Nah, nempel kok dia. Oh, nempel mutasil kalau misal apa? Mutasil ya gitu. mutasil Mabni enggak? mabni Mabni ala ala raf'in ki kasratin kasrah. Mabni ala kasri fi mahali enggak? fi mahali Sebagai apa tadi dia itu? mudhafun ilaih Mudah menilai kan fi mahali fi mahali jarin jarin mudhafun. mudhafun ilaih Nah, agak loading ya. ya Sebenarnya tuh terlalu cepat ini. Satu pertemuan udah segini jauhnya. ganti kitab Nggak biasanya kayak gini nih, bener. Biasanya ini satu aja udah belepotan, so ini udah 3 macamnya. 3 apa 4 tadi ya? 4 ya. Yang dengan harokat, huruf, takdir, sama ini kan? Sama mabni. Udah 4 sudah. 4 dalam satu pertemuan, insya Allah. Biasanya satu aja udah belepotan, belum hafal-hafal juga. Tapi antum hafalin tadi yang ini ya. Mana amin zuhuriha
Istiqol, ta'adzur. Baik, kita lanjut. Kita tahu yang namanya khobar itu ada 3 jenis, ada 4 jenis. Betul nggak? Pertama satu kata, yang kedua ghairul mufrad ada 2 macam, yaitu apa? Jumlah dan sibul jumlah. Kemudian sibul jumlah ada 2, jar majrur, dzaraf. Kemudian jumlah juga ada ismiyah, ada fi'il. Bagaimana cara mengi'rabnya ketika khobarnya itu berupa jumlah? Atau bagaimana khobarnya itu dii'rab ketika dia sibul jumlah? Kalau tadi kan enak, hadza kitabun. Kitabun khobarul mubtada marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Selesai. Betul enggak? Bagaimana kalau dia contoh? Misal Zaidun fil fasli. Zaid di dalam kelas, mana mubtada? Mana khobar? Ini khobar. Nah, gimana cara mengi'rabnya? Kan gitu ya. Maka cara mengi'rabnya gimana? Kita lihat Zaidun fil fasli. Zaidun mubtada'un marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Fil fasli fi harfu jar. Fasli majrurun bi fi, betul? Wa alamatu jarhi kasratun zahiratun fi akhirih, betul? Nah, ini lanjutannya. Al jaru wal majruru, jar dan majrur muta'alliqani, kedua-duanya itu terkait. Nah, ini hafalan lagi, muta'alliqani, kedua-duanya terkait. Terkait bimahdzufin, terkait dengan sesuatu yang dihapus. Takdirhu kainun, takdirnya adalah kainun yang dihapus. Kemudian kainun ini fi mahalli rafa khabarul mubtada. Hai, jadi gini. Asalnya yang namanya khobar itu sebetulnya tidak boleh dalam bentuk sibul jumlah. Itu tidak boleh. Sebagian, jadi ada mazhab Basrah, ada mazhab Kufah. Kalau mazhab Basrah itu mengatakan tidak boleh ini jadi khobar. Tapi kalau Kufah boleh. Kita mazhab kita di Indonesia ini Basrah. Maka nggak boleh ini jadi khobar. Sebetulnya yang jadi khobar itu adalah sesuatu, ada kata di sini yang dibuang. Itu yang jadi khobar. Apa itu? Katanya adalah kainun. Kainun. Nah, ini khobarnya, ini mubtada, ini khobar. Sedangkan ini, 2 ini, dia muta'alliqani, terkait, terikat dengan ini. Gitu. Kenapa? Karena ini nggak boleh jadi khobar, nggak boleh. Ini 2 ini terkait dia dengan sesuatu yang dimahzuf, yaitu kainun. Apa arti kainun? Kainun itu artinya berada. Jadi Zaid itu berada. Berada apa? Di dalam kelas. Nah, ini dia kaitannya dengan kain. Gitu. Paham? Nah, cara mengi'rabnya gimana tadi? Maka dua-dua ini al-jar wal majrur muta'alliqani bimahzufin. Kedua-duanya itu terkait dia dengan bimahzufin, sesuatu yang dimahzuf, yang dibuang. Takdirhu kainun, takdirnya adalah kain. Di mahal di raf'in khabarul mubtada. Yang penting paham dulu, nggak hafal nggak apa-apa, tapi paham dulu. Paham kan? Jadi kalau ulangi, fi harfu jar, al-fasli majrurun, ya. Al-jaru wal majruru muta'alliqani bimahzufin, dengan sesuatu yang dibuang. Takdirhu, takdirnya yang dibuang itu adalah kainun. Kainun. Ya kan? Kemudian setelah itu kita katakan fi mahalli rafa. Berarti ini menempati posisi rafa sebagai khobar mubtada. Nah, tapi kalau Kufah langsung al-jaru wal majruru fi mahalli raf'in khabar mubtada, langsung kayak gitu. Kalau Kufah
Tapi kalau kita Basrah, jadi gini nih panjang nih. Ganti mazhabnya. Ganti mazhab. Baik. Berarti ngafal lagi nih ya. Ngafal lagi nih, tambahan. Bagaimana kalau zorof? Ini kan dia sebut jumlahnya jar dan majrur. Bagaimana kalau zorof? Contohnya kurang lebih sama ya. Contohnya Zaidun amama masjid. Zaid sebagai apa? Mubtada. Ini sebagai khobar. Sama, ini kalau Basroh nggak boleh jadi khobar. Nggak boleh jadi khobar. Sama, di sini sebetulnya ada apa? Kainun. Nanti i'rabnya sama. Amama zarfu makan. Bahwa mudhof. Mansubun. Ya kan? Wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhof. Al-masjidi mudhofun ilaihi. Betul? Majrurun wa alamatu jarihi kasratun zahiratun fi akhirih. Baru kita sebutkan wa zarfu zaman wal mudhofun ilaihi muta'alliqani bimahdhufin, ya kan, sama kayak tadi. Kemudian takdiruhu kainun fi mahalli raf'in khabar mubtada. Nah, sama seperti itu ya. Atau kalau mau disingkat, tadi Anda bilang wa zarfu makan wa mudhofun ilaih, itu namanya zarfiyah aja, sebut langsung kita aja. Di sini pakai zarfiyah. Wa zarfiyah dan zarfiyah ini gitu kan, muta'alliqani langsung. Muta'alliqani bi mahdzufin, dengan sesuatu yang di mahdzuf. Baik. Anda rasa cukup dulu ya. Makin banyak nanti takutnya hilang semua ini. ini hafalin dulu yang ini nih. Tapi nggak cuma hafal, paham tapi ya. Anda kan udah jelasin, mestinya paham dong. Ya. Karena kita Basroh, itu Basroh ya. Yang menentukan mazhab gitu. Sebenarnya kalau di nahwu ini mazhabnya juga macam-macam, Pak, nggak cuma Kufah sama Basrah aja, ada mazhab apa namanya itu? Dan terkenal dua ini ya, tapi ada beberapa mazhab lagi itu kadang-kadang ada perbedaan pendapat gitu ya. Ada ini bilang gini, ini bilang gini. Kayak gini kan beda pendapat nih. Nggak boleh kata Basrah ini jadi khobar. Khobar itu harus isim. Jumlah juga nggak boleh. Nanti ada penjelasan ketika di jumlah ya. Baik. Ana rasa antum luar biasa, Masya Allah ya. Luar biasa ini. Insya Allah kita bisa lebih cepat selesai. Dan Ana putuskan untuk antum, kita setelah ini langsung pindah ke kitab yang berbahasa Arab saja. Nah, maksudnya yang muyasar sama muhtarotnya kita lewatin aja. Kayaknya antum udah layak untuk langsung ke mulakhos. Tapi mulakhosnya itu nanti anak akan jelaskan dengan bahasa Indonesia tetap. Jadi saya baca, itu kan gundul ya. Bagi yang mau nyoba baca silahkan baca, kalau enggak saya yang baca. Kemudian saya terjemahkan, saya jelaskan nahunya. Gitu ya. Karena untuk membuat antum terbiasa dengan tulisan Arab. Gundul. Ya. Ya. Gitu. Atau mau ngikutin step by step? Langsung aja ya. Iya. Mudah-mudahan bisa. Tapi kalau melihat kemampuan antum, insya Allah bisa. Kalau udah bisa ngirob kayak gini,
udah tahu bisa menentukan kata, itu insya Allah udah bisa masuk ke baca kitab. Adapun nanti hal-hal yang lebih mendalam ya dibahas di kitab itu sekalian, di kitab Mulakhas itu. Kayak misalkan naat. Antum taunya naat itu apa? Sifat kan. Nah nanti ada naat itu, dia naat ada dua, naat hakiki, ada naat sababi. Kemudian naat itu bisa berupa jumlah juga, naat bisa berupa simbol jumlah juga. Nah itu kan penjelasan lanjutan nanti di kitab itu langsung. Nah gitu. Tawabi juga ada. Ya? Tapi masih ngikut irobnya, tawabi dia. Walaupun simbol jumlah. Iya. Nanti dia, itu makanya nanti dijelaskan di sana ya. Jadi kayak hal juga nanti ada yang berupa jumlah, ada hal yang berupa simbol jumlah. Nah, itu kan pendalaman lagi. Kalau di sini kan tidak ada dijelaskan. Ya, itu nanti akan kayak misal taukid nanti ada yang lafzi, ada yang maknawi. Di sini kan belum ada. Nah, nanti dijelaskan lagi. Jadi jangan anggap antum udah pegang semua, belum. Itu masih yang apa? Dasar-dasarnya. Kita akan lebih dalam lagi, akan lebih banyak pembagian. Tapi kalau yang dasarnya sudah kepegang, itu enak. Nah, yang masalah itu kalau yang dasarnya masih goyang, ditambahin macam-macam, wah, makin kacau pemahamannya, sesat dia jadinya. Mudah-mudahan bisa istiqomah ya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.